Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Raffi Alfian. Saya sebagai direktur di kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Ayu Prabaningrum, NIM D22 2019-02653 dari kelas D2231. Di sini saya berperan sebagai manajer produksi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. Berikut adalah rekan kerja saya. Perkenalkan, nama saya Patricia Alika Fadia Nurhaya dari kelas D2231 NIM D22 2019-02662. Di sini saya berperan sebagai manajer pemasaran, yaitu memasarkan suatu produk dari membuat, menyusun, merumuskan, kemudian menetapkan konsep. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan kegiatan dan juga spesifikasi produk dari produk yang akan kami buat. Yang pertama yaitu adanya latar belakang. Di Indonesia minat masyarakat mengkonsumsi sayur sangatlah rendah. Bukan hanya anak-anak, bahkan dari kalangan dewasa sampai orang tua pun banyak yang tidak suka mengkonsumsi sayur. Hal itu sangat disayangkan karena sayur memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kebanyakan masyarakat berpikir bahwa mengkonsumsi sayur itu sangat membosankan karena rasanya yang hambar dan juga tampilannya tidak menarik. Kemudian atas dasar pemikiran tersebut, kami mencoba berinovasi di bidang pangan dengan membuat makanan berbahan dasar sayur. Namun di sini kami mengolah sayur menjadi kudapan yang enak dan juga bergizi. Dengan menggabungkan nasi, kemudian kami mengolahnya menjadi sushi. Tidak hanya itu, sushi yang kami buat dengan menggunakan bahan dasar nasi kuning serta memberi tambahan saus nanas, sehingga berbeda dengan sushi pada umumnya. Dan hal itulah yang akan menjadi daya tarik kami dalam penjualan produk ini. Ide bisnis yang kami pilih ini akan dapat bersaing di pasaran, tentunya bahkan akan laku di pasaran. Karena dengan inovasi baru dan unik ini, masyarakat akan menjadi penasaran dan juga menjadi ingin mencoba apa itu sushi. Kemudian hal ini juga sangat bermanfaat bagi anak-anak yang tidak tertarik dengan sayuran karena rasanya yang hambar lah dan juga penampilannya kurang menarik. Selain mengenyangkan, kudapan ini juga bergizi dan juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara masyarakat agar tertarik dengan olahan sayur. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pembuatan shubop. Shubop itu adalah sushi SpongeBob. Sushi SpongeBob adalah produk yang akan kami pasarkan. Yang ketiga, bagaimana memasarkan produk shubop agar digemari oleh masyarakat dan menjadi makanan yang dapat memenuhi gizi masyarakat. Kemudian selanjutnya ada tujuan kegiatan. Yang pertama yaitu menanamkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk mendorong terciptanya wirausaha baru dengan memanfaatkan hasil tanaman lokal sayuran yang berlimpah sebagai produk pangan yang inovatif. Yang kedua yaitu meningkatkan minat masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi sayur dan juga pemenuhan gizi dalam tubuh. Yang ketiga, membiasakan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi. Yang keempat, mendapatkan keuntungan finansial dengan adanya usaha ini. Kemudian yang kelima, menciptakan peluang kerja atau lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar dengan adanya inovasi bisnis baru yang belum pernah ada ini. Kemudian yang keempat yaitu adalah spesifikasi produk. Apa itu shubop? Shubop adalah sushi SpongeBob. Sushi SpongeBob adalah produk yang akan kami pasarkan. Kenapa kami kasih nama sushi SpongeBob? Karena pada umumnya sushi itu berwarna putih itu dengan nasi putih. Di sini kami membuatnya dengan nasi kuning sehingga kelihatan kuning seperti SpongeBob. Sushi SpongeBob kami buat dengan nasi kuning dan isiannya bermacam-macam sayuran serta dengan tambahan saus nanas agar cita rasanya beragam dari gurih nasi, asam manis isian, kemudian asam pedas dari sambalnya. Jadi kita
bisa mengonsumsi makanan khas Jepang ini dengan rasa lokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat produk. Yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat umum untuk dapat mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi, dan ekonomis. Lalu, masyarakat bisa menikmati sayur dengan cara yang berbeda, serta kebutuhan gizi untuk tubuh pun terpenuhi. Kemudian, dalam produk yang isiannya berupa sayuran mengandung banyak vitamin seperti beta-karotin, serat, vitamin A, vitamin B6, vitamin K, dan kalium yang terdapat pada wortel dan sayuran lainnya, sehingga bermanfaat bagi tubuh. Kemudian, produk juga dapat menambah kekayaan kuliner bangsa melalui produktivitas mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT suatu produk, yaitu produk kami. Yang pertama, analisis strength, yaitu kekuatan. Produknya unik atau menarik perhatian karena tampilannya yang berbeda, yaitu berwarna kuning, dan inovasi sambal yang berbeda. Yang kemudian, varian topping dan isiannya sesuai dengan lidah orang Indonesia. Ketiga, membuat kemasan semenarik mungkin dengan adanya logo dalam kemasan. Keempat, isian tidak menggunakan ikan salmon seperti sushi pada umumnya, melainkan berisi sayur dan udang. Kemudian, analisis SWOT selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, mudah ditiru. Kemudian, sushi mudah basi. Yang ketiga, mudah hancur atau rusak bentuknya. Yang keempat, rasa yang membosankan. Yang kelima, proses produksi yang tradisional atau manual sehingga sedikit jumlah produksinya. Kemudian analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, banyaknya peminat. Yang kedua, bahan mudah didapatkan. Yang ketiga, harga bahan baku relatif terjangkau. Yang keempat, dengan daya inovatif dan kreatif usaha ini memiliki peluang besar untuk menguasai pasaran. Kemudian analisis SWOT yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Yang pertama, banyaknya pesaing di usaha sejenis. Yang kedua, karena sushi ini inovasi baru sehingga masih belum dikenal oleh masyarakat. Kemudian, yang ketiga, mudah untuk ditiru. Yang keempat, bersifat musiman. Kemudian berikut adalah bahan-bahan untuk membuat subob atau sushi SpongeBob. Selanjutnya adalah kajian teknik pengolahan atau cara pembuatan. Di sini ada juga kebutuhan peralatan dan perlengkapan. Kebutuhan peralatan dengan jumlah semuanya adalah 561. Dan kebutuhan perlengkapan dengan jumlah semuanya ada 375.000. Dan semuanya dengan total 918.000. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Proses pemasaran yang kami buat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu pendekatan konvensional dan pendekatan digital. Untuk saat ini di masa pandemi, kami lebih sering menggunakan pendekatan digital, yaitu dengan cara mempromosikan lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. Bahkan kami juga menyewa para selebgram yang banyak followersnya untuk ikut mempromosikan produk kami.
Sedangkan untuk pendekatan konvensional, kami hanya melakukan seminggu sekali di tempat Car Free Day. Dengan memberikan brosur yang menarik kepada mereka, target yang kita tuju adalah semua orang, baik usia anak-anak maupun dewasa, karena produk kita cocok di kalangan semua orang. Yang terakhir ada kajian penyajian. Produk yang kami jual menggunakan paperbox. Paperbox di sini yang kami pakai ditempel dengan logo atau label sebagai identitas produk. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.